Jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi plus vitamin, rajin cuci tangan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Kita harus tetap bersyukur meskipun di rumah kita masih bisa ibadah secara online. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar Tuhan Yesus segera memulihkan kondisi ini dari pandemi corona. Tetap semangat dan sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom kak. Shalom, Kak. Shalom kak. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak yakin adik-adik yang di rumah tetap semangat, sukacita dan sehat selalu. Hari ini bersama Kak Eli, Kak Siwi dan Kak Daniel, mari bersama-sama kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terlebih kami rindu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami, Tuhan urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, Kak Eli hari ini bersukacita, tapi kalau lihat Kak Siwi hari ini mukanya cerah, ceria, sukacita sekali. Kenapa Kak Siwi? Iya Kak Eli, Kak Siwi bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus telah menebus dosa Kak Siwi. Pastinya Kak Eli, Kak Daniel dan adik-adik yang di rumah. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Kita bangkit berdiri ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lebih semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Katakan, aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Tuhan dengan semangat sukacita. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sebelumnya adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Kita angkat satu pujian lagi untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita menyembah ya. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama adik-adik kita mau pujikan dari awal. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, katakan haleluya, 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 katakan haleluya, 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 angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu, naikkan syukurmu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini pujian kami. Pujian kami Tuhan, haleluya, haleluya, oh Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah yang baik dan luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai pujian dan penyembahan kami pada saat ini Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Rizka dan Kak Ida.
Terima kasih Kak Eli, Kak Siwi. Terima kasih. Hai, Shalom. Wow, senang sekali hari Iya, ini senang sekali ya Kak Ida ya. Kak Rizka juga bersemangat sekali hari ini. Nggak sabar mau membagikan firman Tuhan loh. Pasti asik nih firman Tuhan. Iya, karena ada cerita yang menarik, ada cerita yang seru adik-adik dan mendebarkan. Hantu-hantu Tidak ada. mendebarkan. Iya. Kisah hari ini adik-adik diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Iya. Kita akan belajar dari dua orang tokoh bernama Paulus dan Silas. Siap. Ya, jadi gini ceritanya Kak Ida. Iya. Paulus dan juga Silas adalah murid Kristus. Mereka ini ditangkap Kak Ida dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu pasti mereka bersalah itu. Pasti bersalah itu. Enggak Kak Ida, mereka tidak bersalah. Terus mereka mengusir roh tenung dari seorang wanita di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik. Itu kan membantu orang lain, Kak. Seharusnya Kak Ida, tetapi ada orang-orang itu yang tidak suka. Mereka dirugikan. Akhirnya pembesar-pembesar di kota Filipi menyuruh untuk menangkap Paulus dan juga Silas. Ditangkap ya, Kak. Iya, sebelum mereka itu dimasukkan dalam penjara, adik-adik, mereka didera berkali-kali. Didera itu apa sih, Kak? Dipukul. Dipukul. Iya, Iya, enggak ke Kak Ida ya, tapi Paulus Paulus dan dan juga Silas Silas jangan adik-adik. dipukul. Iya. Sakit. Jadi tubuhnya ini terluka semua adik-adik. Memar nih, Kak. Iya, pasti Bisa. badannya juga memar. sakit semua, meriang adik-adik. Ya, enggak enak. Demam. Enggak hanya sampai di situ Kak Ida. Kaki mereka itu dibelenggu, dimasukkan dalam pasungan yang kuat. Pasungan, Kak. Iya, Kak Ida tahu ya Tahu. pasungan? Iya. Dulu waktu aku sekolah, sekarang juga sekolah ya, Kak. Iya. Katanya Bu Guru, itu pasungan itu sakit di kaki karena Iya. itu kayu balok besar yang dilubangi, besar, adik-adik. Ada terus lubangnya. digini kan, ceklek, gitu, Iya. Kak. Jadi lubangnya itu pas dengan ukuran kaki kita itu. Itu Nah, bisa lecet loh, Kak, itu kakinya. dimasukkan dalam pasungan. Bisa lecet. sakit loh, Kak. Jadi badannya terluka, kakinya dimasukkan dalam pasungan, adik-adik. Mereka dibawa ke dalam ruangan yang paling tengah. Ya. Gelap. Iya, gelap dan juga dingin, adik-adik. Mereka nangis tuh pasti, Kak. Kasihan, Tidak, Kak Ida, mereka tidak menangis, adik-adik. Ketika Masa? tengah malam, Heeh. Paulus dan juga Silas ini bangun, adik-adik. Mereka berdoa menaikkan puji-pujian kepada Kok Tuhan. bisa? Badannya Kak kan Ida. sakit semua. Walaupun badannya sakit, adik-adik, walaupun kakinya ini ada di dalam pasungan, ya, mereka menaikkan puji-pujian sebagai ucapan syukur mereka kepada Allah. Kok Dan bisa ya? tawanan-tawanan yang lain juga Pasti mendengar, mendengar itu Kak ya, Ida. bangun semuanya ya. Iya. Wow. Dan ada kejadian yang sangat luar biasa pada Apa malam itu, Kak? hari Oh, itu. Aku tahu. Iya, iya. Apa, Kak Ada Ida? suara. Iya, benar Kak Ida. Iya, ada Gempa. suara gempa ya. Ih. Ya, jadi penjaranya itu sampai sendi-sendinya itu goyang, adik-adik. Semua tembok-tembok iya, pada tembok-temboknya roboh. iya. Pintu-pintunya terbuka. Bahkan pasungan-pasungan mereka semua tawanan terlepas terbuka. Mereka pasti lari keluar itu. Iya, Kak Ida. Cepat Jadi lari. semua tawanan yang ada di penjara itu tidak berlari, adik-adik. Tapi kepala penjaranya ini, Kak Ida, yang terjaga dari tidurnya ya. Kan habis tidur terus bangun. Loh, lihat semua pintu-pintu sudah terbuka. Ya, wah pasti tawanannya lari semua ya, Pasti takut. pikirnya begitu ya. Iya, jadi akhirnya ambil pedangnya Kak Ida, mau membunuh dirinya sendiri, mau membunuh dirinya sendiri. Tadi Kak Ida pikir mau mengejar itu tawanan-tawanan. Enggak, dia mau membunuh dirinya sendiri karena takut dipersalahkan ya Kak Ida ya. Oh, karena Karena dia orang-orang yang di bertanggung penjara- jawab. Iya, orang-orang di Ya. penjara adalah tanggung jawab dia. Betul Kak Ida, sampai iya, iya. akhirnya Paulus dan Silas ini berkata, berhenti, jangan celakakan dirimu. Jangan. Jangan.
Ya, jadi kepala penjaranya ini langsung lari ke tempatnya Paulus dan juga Silas, Kak Ida. Mereka kepala penjaranya ini tersungkur di Berterima depan, kasih iya, ya sama di depan Paulus dan Silas, dan juga adik-adik. Silas. Iya. Dan akhirnya adik-adik kepala penjaranya ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akhirnya terima Kristus sebagai juru selamat, bahkan Iya. memberi dirinya dibaptis. Wah, karena kepala penjara ini melihat dengan mata kepala sendiri Iya. bahwa Allahnya Melihat Paulus dan Silas itu Allah kedahsyatannya yang Tuhan. hebat. Iya, Allah yang hebat ya, melalui Satu pemberitaan orang saja tapi iya, ya, Kak, pemberitaan ya. Paulus dan Silas. Oh. Bukan Kak Ida. Jadi masih berlanjut ceritanya. Oh, iya. Jadi kepala penjaranya ini beserta dengan seluruh keluarganya, mereka semua akhirnya percaya Kak Ida kepada Tuhan Yesus. Ya, akhirnya mereka semua memberi dibaptis. Gitu. Luar biasa ya. Jadi asik ini satu adik-adik orang ya. diselamatkan, seluruh rumahnya keluarganya ikut selamat. memberi. Widuh. Iya. Luar Kemuliaan biasa. bagi Tuhan kita ya. Luar biasa sekali Iya. nih. Wih, seru berarti ceritanya nih, Kak. Seru. Dari pujian. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, Kak. Iya. Kan mereka lagi dalam kondisi demam nih, habis dipukuli. Iya. Terus di ininya begituin, Iya. dipasung. Terus kok masih mau sih bersyukur? Kenapa sih, Kak? Masih mau Iya. memuji Tuhan sih? Penderitaan mereka itu ya nggak ada artinya Kak Ida dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. iya sih. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Iya. mereka terima pengampunan. Jadi ketika mereka ada di dalam penjara sudah mereka itu nggak peduli lagi. Kecil Ya itu itu. hal yang nggak ada artinya dibandingkan dengan yang sudah mereka terima dari Betul, Tuhan betul. Yesus. Gitu Iya. Kak Ida. Kehidupan kekal itu Iya, ya, keselamatan. betul. Iya, Kak Ida. Wow, luar biasa. Kak, Iya. kalau melihat cerita hari ini, Iya. apa sih, Kak, yang bisa kita contoh dari perbuatan Paulus dan Silas, Kak? Ya itu tadi Kak Ida, terus bersyukur ya kepada Tuhan apapun keadaannya adik-adik, entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan adik-adik, Iya. tetap bersyukur kepada Tuhan karena Ya, Tuhan itu sip. baik. Karena Tuhan itu sudah Sudah memberikan memberi. dirinya bagi kita semua gitu. Iya, jadi apa yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Betul sekali Kak Ida. Jadi sekarang kalau misalnya mainannya dirusakkan nggak sengaja sama saudaranya, tidak boleh marah juga. Ya, ya harus diampuni. Ya. Kalau aku marah sedikit. Oh, Terus? habis itu nggak boleh marah lagi Kak Ida Iya, ya. aku bersyukur, Kak. Soalnya Iya. kan nanti sama teman-temanku akan diberikan mainan yang baru sama papa mama. Iya, puji juga. Tuhan ya. Iya. Iya. Ya, banyak hal Asik. lagi contoh-contoh yang bisa adik-adik kerjakan sebagai wujud syukur adik-adik. Ya, iya. memperkatakan sesuatu yang positif, yang Baik-baik. baik, sesuai dengan kebenaran Ojo firman ngerundel. Tuhan. Ya, enggak boleh marah-marah, enggak boleh menggerutu. Iya. Ya. Sip, Terus- sip. Terus kalau Kak ini kalau mereka kan Iya. memuji Tuhan nih. Iya. Kalau Kak Rizka bersyukur nggak? Bersyukur Kak Ida. Loh. Kak Rizka bersyukur. Wah, kalau Kak Rizka bersyukurnya gimana? Kak Rizka berdoa. Wah, Iya, berdoa. asik deh Disertai, dilindungi Tuhan itu Kak Rizka berdoa. berdoa ya. Iya, Kak? kalau Oh Kak iya, Ida aku boleh nggak menyanyi, Kak? boleh. Asik. Aku mau menyanyi sekarang ya, Kak. Nanti Kak Ida ada waktunya sendiri-sendiri. Lain. Aku mau. Aku menyanyi. Iya. Iya, tadi kan Sekarang. sudah sama Kak Eli dan Kak Siti. Oh iya, aku menyanyi tadi. Iya. Sekarang? Sekarang karena Kak Rizka suka berdoa, kakak saja yang berdoa buat Firman. Ayo kita berdoa adik-adik, lipat tangannya. Kita tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian, memberi kami pertolongan sehingga kami boleh memahami bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap adik-adik kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, pakai hidup mereka semua Tuhan sebagai saksi-Mu, sebagai alat untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan sekarang tiba ya adik-adik dan Kak Rizka, kita ke ayat hafalan Iya. bersama dengan Kak Leni. God bless you. God bless you. We love you. I love you. Hai
adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan yuk. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kakak, aku sudah bisa. Ayo, Hana coba sendiri ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yeay, Hana hebat. Nah adik-adik, sekarang kita ulangi sekali lagi. Dan kita ulangi bersama-sama. Ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yeay! Hey, kalian semua hebat-hebat loh. Ya adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Kak Ella percaya Tuhan pasti disenangkan dengan pujian dan penyembahan kita. Adik-adik juga sudah mendengar firman yang disampaikan oleh Kak Ida dan Kak Rizka, bahwa meskipun Paulus dan Silas dipenjara dengan kaki tangan yang terikat, namun itu tidak menghalangi mereka untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena ternyata pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan itu bisa mengundang kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita berdoa buat teman-teman kita yang mungkin saat ini belum bisa beribadah bersama-sama dengan kita, supaya waktu-waktu mendatang mereka juga bisa mengikuti sekolah minggu online. Juga bagi bangsa Indonesia, supaya bangsa ini segera pulih dari masalah pandemi COVID-19. Mari adik-adik kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang belum sempat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami, supaya di waktu-waktu mendatang mereka boleh bergabung bersama kami mengikuti ibadah online Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang dilanda masalah COVID-19. Kiranya Engkau campur tangan Tuhan supaya masalah ini selesai. Engkau memberkati setiap para medis Tuhan yang boleh berada Tuhan di depan untuk bisa menolong Tuhan pasien-pasien yang ada, supaya Indonesia ini kembali pulih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami minta berkat Tuhan menyertai kami. Mari adik-adik kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai, melindungi dan memberkati seluruh kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kakak percaya kalian semua diberkati lewat firman yang sudah dibagi. Buat adik-adik yang rindu memberikan persembahan, bisa ditransfer di rekening yang di bawah ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share ya. Tuhan Yesus memberkati.